Baru-baru ini viral sebuah pernyataan dari seorang pendeta. Dia mengatakan Yesus pada dasarnya bukan anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Terdengar benar, tapi pertanyaannya adalah apakah ini sesuai dengan Alkitab? Atau justru tanpa sadar kita sedang menerima pengajaran yang berbeda? Kenapa kita harus membahas hal ini? Karena ini bukan hal yang sepele. Ini menyangkut identitas Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau kita salah memahami siapa Yesus, maka kita bisa salah memahami seluruh Injil. Dan kita akan melihat bersama 7 bukti kuat dari Alkitab bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukti yang pertama, pengakuan langsung dari Allah Bapa. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 tertulis, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah suara langsung dari Allah Bapa di surga. Peristiwa ini terjadi saat Yesus Kristus dibaptis, di mana langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati, dan dari surga itu terdengar suara yang menegaskan identitasnya Yesus. Allah sendiri tidak berkata, "Ini nabiku" atau "Ini utusanku", tetapi dengan sangat jelas dikatakan di situ, "Inilah anakku". Artinya Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau Allah sudah bersaksi, siapa yang berani membantah? Ini adalah fondasi yang sangat kuat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bukti yang kedua adalah pengakuan Yesus tentang dirinya sendiri. Bukti kedua tidak kalah kuat, bukan dari orang lain, tetapi dari Yesus sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 36, Yesus Kristus berkata, "Aku berkata, aku anak Allah." Perhatikan, Yesus tidak pernah menyangkal identitasnya. Sebaliknya, dia itu secara terbuka mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dalam berbagai kesempatan, dia menyebut Allah sebagai Bapanya dengan cara yang sangat pribadi dan unik. Dan ini bukan hal yang sepele di zaman itu. Bagi orang Yahudi, menyebut diri sebagai anak Allah itu berarti menyamakan diri dengan Allah. Dan itulah sebabnya banyak orang marah dan menuduhnya menghujat Allah. Yesus tahu siapa dirinya dan dia tidak ragu untuk menyatakannya. Dan ini bukan sekedar klaim kosong, ini adalah pengakuan langsung dari pribadinya sendiri. Bukti yang ketiga, pengakuan murid-murid. Bukti ketiga datang dari orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Mereka yang hidup, yang berjalan dan menyaksikan langsung kehidupan Yesus setiap hari. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16, Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Perhatikan ini bukan ucapan orang jauh, ini pengakuan dari murid inti. Orang yang melihat mujizatnya, yang mendengarkan pengajarannya, dan yang mengalami sendiri kuasanya. Dan yang menarik adalah Yesus tidak menegur pernyataan itu. Dia tidak berkata, "Kamu salah paham, Simon." Sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa pengakuan ini datang dari wahyu Allah. Artinya apa? Artinya para murid tidak sekedar ikut-ikutan. Mereka sampai pada kesimpulan itu karena mereka mengalami sendiri siapa Yesus sebenarnya. Bahkan bukan hanya Petrus, murid-murid lain juga menyembah dia dan mengakui hal yang sama. Seperti dalam Injil Matius pasal 14 ayat 33, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi ini bukan satu suara, ini adalah kesaksian kolektif dari orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Dan ingat, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk pengakuan ini. Kalau itu bohong, mustahil mereka rela menderita bahkan mati demi sesuatu yang mereka tahu tidak benar. Dan ini memperkuat satu hal, Yesus adalah anak Allah, diakui oleh mereka yang mengenalnya paling dekat. Bukti keempat, pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Bukti keempat datang dari seorang tokoh yang sangat dihormati pada zamannya, Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 34, dia berkata dengan tegas, "Aku telah melihat dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Perhatikan, Yohanes bukan orang sembarangan. Dia dikenal sebagai nabi, bahkan dipercaya banyak orang sebagai utusan Allah. Dan yang lebih penting, dia bukan pengikut Yesus sejak awal. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan, bukan mencari popularitas atau keuntungan pribadi. Saat dia melihat Yesus Kristus, dia tidak berkata,
ini orang hebat, atau dia guru besar. Tidak. Tapi dengan keyakinan penuh dia bersaksi, ini adalah anak Allah. Kesaksiannya itu bukan tanpa dasar. Yohanes melihat sendiri Roh Allah turun ke atas Yesus saat baptisan. Yohanes menerima konfirmasi langsung dari Allah tentang siapa Yesus sebenarnya. Bukti kelima datang dari kesaksian malaikat. Bukti kelima datang dari dunia surgawi, bukan dari manusia, tetapi dari malaikat. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35, malaikat berkata kepada Maria, "Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Perhatikan ini terjadi bahkan sebelum Yesus lahir ke dunia. Artinya identitas sebagai anak Allah sudah dinyatakan dari awal, bukan setelah dia terkenal, bukan setelah dia melakukan mukjizat. Dan siapa yang menyampaikan pesan ini? Malaikat, utusan langsung dari Allah. Dan ini adalah pewahyuan dari surga langsung. Bukti yang keenam, pengakuan roh-roh jahat. Bukti keenam mungkin terdengar mengejutkan, bahkan roh-roh jahat pun mengenali siapa Yesus sebenarnya. Dalam Injil Markus pasal 3 ayat 11 tertulis, setiap kali roh-roh jahat melihat dia, mereka tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Perhatikan ini, mereka tidak perlu diajar, mereka tidak perlu diyakinkan. Dan begitu mereka melihat Yesus Kristus, mereka langsung tahu dan langsung mengakui. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 juga dicatat hal yang sama. Roh-roh jahat berseru, "Engkau adalah anak Allah." Ini menegaskan satu hal, yaitu Yesus bukan hanya dikenal di bumi, tetapi juga diakui di dunia roh sebagai anak Allah. Bukti yang ketujuh, tujuan Injil ditulis. Bukti terakhir ini sangat penting karena menjawab satu pertanyaan besar. Sebenarnya untuk apa Injil ditulis? Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31 tertulis, "Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Perhatikan kalimat ini. Ini bukan sekadar penutup. Ini adalah tujuan utama penulisan Injil. Artinya semua mukjizat, semua pengajaran, semua peristiwa yang dicatat itu bukan ditulis secara acak. Semua itu diarahkan pada satu tujuan, agar kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang yang meragukan identitas Yesus, sebenarnya mereka sedang meragukan inti dari Injil itu sendiri. Karena sejak awal, Injil memang ditulis untuk menyatakan satu hal itu. Bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipercayai. Dan bukan berhenti di situ. Alkitab berkata, ketika kita percaya, kita memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini bukan sekedar soal teologi, ini soal hidup dan keselamatan. Kesimpulannya jelas di sini. Dari awal sampai akhir, Injil dengan sengaja dan konsisten itu menyatakan satu kebenaran. Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah kesaksian yang datang dari berbagai arah. Allah Bapa bersaksi, Yesus sendiri mengaku, murid-murid sendiri menyatakan, kemudian Yohanes Pembaptis menegaskan, malaikat memberitakan, bahkan roh-roh jahat pun mengakui, dan seluruh Injil Yohanes ditulis untuk tujuan itu. Maka semua mengarahkan ke satu kesimpulan yang sama, yaitu Yesus adalah anak Allah.